Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Eh, Kami dari kelompok 5 SKL akan mempresentasikan mengenai tugas proyek UAS kami yang berjudul Analisis Data, Kriminalitas, dan Akses Keadilan di Sebuah Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Putra dengan NIM 2023 31125 dengan rekan saya. Nama saya Alvin Kusna Pratama dengan NIM 2023 3138. Saya Zahwa dengan NIM 2023 31237. Dan saya Alia Fadania dengan NIM 2023 31005. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang maupun tujuan mengapa kami menganalisis SDG ini. Nah, proyek ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh, dengan beberapa tujuan yang akan saya jelaskan juga, yaitu mengumpulkan dan menorganisir data, di mana membangun struktur database relasional yang efisien untuk menyimpan data kriminalitas dan akses keadilan, kemudian mendukung analisis mendalam, yaitu menyediakan platform data yang memungkinkan identifikasi pola, tren, dan kesenjangan geografis atau demografis terkait isu keadilan dan keamanan. Kemudian memfasilitasi pemantauan kemajuan, di mana memberikan kemampuan untuk melacak dan mengevaluasi dampak kebijakan atau program dalam mencapai target SDG 16. Yang terakhir yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti, di mana tujuan ini menyajikan data yang kredibel bagi pembuat kebijakan, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk struktur tabel database-nya. Untuk mendukung analisis data kriminalitas, kami merancang database ini menggunakan pendekatan star skema. Artinya kita punya satu tabel utama di tengah yang disebut dengan tabel fakta, lalu dikelilingi oleh beberapa tabel pendukung yang disebut dengan tabel dimensi. Secara total ada 5 tabel utama. Yang pertama, tabel fakta dengan nama insiden kriminalitas. Nah, ini adalah pusat dari database kami. Tabel ini juga menghubungkan ke tabel-tabel dimensi melalui foreign key seperti tanggal ID, ID tipe lokasi, kode IUCN, dan ID area administratif. Lalu untuk tabel dimensinya yang pertama ada DIM jenis kejahatan. Tabel ini berisi jenis-jenis kejahatan berdasarkan kode IUCR. Informasi ini penting untuk mengelompokkan insiden berdasarkan tipe kejahatannya. Yang kedua ada DIM tipe lokasi, yaitu untuk menyimpan kategori lokasi terjadinya insiden. Ini memungkinkan kita untuk tahu di mana kejahatan yang paling sering terjadi. Lalu yang ketiga yaitu ada DIM area administratif. Ini sangat berguna untuk analisis berbasis wilayah atau kecamatan. Dan yang terakhir yaitu untuk DIM waktu. Menyediakan informasi kalender lengkap dari setiap insiden termasuk tanggal, hari, bulan, tahun, dan apakah hari itu akhir pekan atau bukan. Dan tabel ini membantu kita untuk melihat tren kejahatan berdasarkan waktu. Lalu untuk relasi antar tabel atau IRD-nya. Oke, secara hubungan antar tabel, semua tabel ini tuh bersifat one to many atau satu ke banyak, dari tabel dimensi ke tabel faktanya. Nah, yang pertama itu untuk jenis kejahatannya bisa muncul di banyak insiden. Lalu, satu tipe lokasi bisa menjadi tempat terjadinya banyak insiden. Selanjutnya, satu area administratif bisa mengalami banyak kejadian kriminalitas. Dan yang terakhir, satu tanggal bisa memiliki banyak insiden yang tercatat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit proses mengenai extract, transfer, upload. Nah, jadi di sini di database ini sebelumnya jika yang diminta oleh Pak Fardi itu kan terkait mengenai database Damia. Cuma di database kali ini, di file project kita kali ini, kami mengambil sebuah database ataupun database yang bisa dilihat pada screen itu kita ambil dari Kaggle, yang dimana judulnya Chicago Crime Data. Nah, di sini kita coba nge-extract itu menjadi satu file SQL yang dimana jika kita ekstrak awalnya berupa sebuah file CSV. Nah, di sini tidak perlu saya jelaskan untuk secara teknis gimana, cuma dari file CSV ini bakal kita ekstrak dengan cara menggunakan table staging, yang dimana bisa dilihat pada screen juga terdapat satu table umum yang tadi dia tidak dijelaskan oleh teman saya, karena table staging ini berisi untuk
mengekstrak antara file CSV yang tadi di data sebelumnya mau kita import ke tabel yang ada di sini. Caranya itu dengan kita coba nge-staging dulu untuk masing-masing tabel dim-nya, lalu setelah tabel dim itu udah kita ekstrak semua dari tabel staging tadi, baru kita coba konversikan ke tabel faktanya. Atau dalam hal ini tabelnya itu namanya insiden kriminalitas. Nah, ini dibuat untuk agar kita bisa melakukan join pada query nanti, yang dimana setiap table stagingnya itu bakal diisi dengan keempat tabel dimensi dari dim lokasi, dim waktu, dim jenis kriminalitas, dan yang lainnya. Yang dimana setiapnya itu bakal mengambil primary key dimensi. Primary key maksudnya primary key yang ada di setiap tabel dimensi sebagai foreign key yang ada kita sambungkan pada tabel fakta atau dalam hal ini insiden kriminalitas. Nah, hal ini tuh buat ngemastiin setiap insiden atau fakta ini terhubung dengan benar ke deskriptifnya yang ada di masing-masing tabel dimensi. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai detailnya cukup sekian. Boleh dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas mengenai analisisnya. Oke, untuk melakukan analisis kita bisa menggunakan query, di mana query ini tuh gabungan dari beberapa table SQL untuk mendapatkan insight lebih. Contohnya di sini saya akan membuat query untuk menampilkan pada tahun 2017 ini jenis kejahatannya itu ada apa aja. Kurang lebih kodenya seperti berikut, kode SQL-nya. Di mana di sini ada beberapa jenis kejahatan yang menampilkan jumlah insiden pada tahun 2017. Dia menggabungkan jenis kejahatan pada tabel jenis kejahatan dan tabel waktu untuk menghitung jumlah insiden. Terus yang kedua itu ada juga query untuk menampilkan jumlah kasus domestik dan non domestik pada suatu distrik polisi, di mana ini untuk mengetahui kejahatan di itu tuh di tempat tersebut ada apa aja sih, dengan melakukan penggrupaan dan melakukan penggrupaan pada distrik polisi dan juga insiden domestiknya. Nah, contohnya pada distrik polisi pertama yang mana dengan kode 1.0 ada jumlah kasusnya ada 101 dan seterusnya. Ada kayak distrik 18 nih ada 2 kayak gitu. Terus untuk query ketiga ada rasio penangkapan, di mana rasio penangkapan ini untuk mengetahui dari kasus tersebut berapa persen sih kemungkinan atau untuk ditangkapnya atau diselesaikan kasus tersebut. Nah, contohnya di sini ada prostitusi dengan total insiden 42, jumlah penangkapannya 42. Terus criminal sexual assault dengan total insiden 87, jumlah penangkapan 7, berarti rasionya cuma 8%. Mungkin untuk penjelasan kode lebih lanjutnya akan saya cantumkan di laporan, dan untuk kode ini pun akan saya cantumkan di laporan. Oke, seperti yang sudah bisa dilihat, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, mulai dari pendahuluan, IRD, skema, serta analisis query-nya, dapat disimpulkan bahwa setiap hal yang sudah kami jelaskan itu cukup linear, cukup berkesinambungan dengan hal apa yang tadi kita bawakan atau judul yang kita bawakan, yakni mengenai analisis data kriminalitas dan keadilan di sebuah negara. Yakni ini udah mencukupi mulai dari rasionya, mulai dari tipe-tipe kriminalitasnya. Harapannya presentasi yang kami sampaikan pada hari ini dapat berguna dan bisa diterima oleh banyak pihak, baik itu pihak kepolisian maupun pihak keluarga dan masyarakat sekitar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.